berjalanlah seperti biasa, meskipun suhu politik sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang katanya calon bupati atau juga calon legislatif dan lain sebagainya. Yang namanya proses pendidikan politik itu hukumnya wajib kan, hukumnya wajib dari semua komponen. Apalagi ya kewajiban ini secara khusus merupakan kewajiban dari pemerintah daerah gitu. Anu mana tadi simpulin menyimak mengamati persoalan sengketa Pak. Sengketa politik yang diceritakan tadi atau yang ditemukan fenomenal di mana-mana, mungkin tidak bisa ditutup kemungkinannya peristiwanya banyak terjadi. Bisa tidak KPU di zaman digitalisasi hari ini bisa memastikan cara penghitungan cepat atau konsultan itu bukan hitungan real tapi sampling. Di Bandung Barat OG menurut informasi Diskominfotik masih ada 44 desa yang belum punya akses internet. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami menjelang pemilu dan Pilpres 2024, Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat P4KBB, menyelenggarakan acara pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Upaya Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat P4KBB, menyelenggarakan acara pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bertempat di Gedung HBS Cimareme KBB Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. karena beliau adalah seorang komedian terkenal gitu. Jadi politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah dan menerapkan solusi yang salah. Itu komedian mah. Ya, karena memang ternyata politik adalah realitas kehidupan. Oleh karena itu, apapun yang kita dapatkan hari ini di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kebijakan politik. Hanya ada 4 hal saja yang ingin saya hantar di sini. Pertama tentang mengingatkan kembali, karena saya yakin kemudian Bapak juga sudah lebih memahami ini dari kacamata masing-masing. Mengingatkan kembali yang pertama tentang dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Itu kita semua sudah paham benar bahwa untuk pemilu nasional 2024 Pileg Pilpres itu sudah teragendakan secara nasional berdasarkan pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dilaksanakan 5 tahunan. Ada 7 surat suaranya nanti di 2024. Jadi ini dasar hukumnya sudah terkunci. Tidak akan ada upaya hukum lainnya karena sudah final dan mengikat, yaitu keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55. Selanjutnya, tentu saja ini tidak usah menjadi kekhawatiran kita semua, karena kita sudah mempunyai pengalaman melaksanakan kegiatan yang sama, pesta demokrasi dengan 7 surat suara sudah ada dengan undang-undang yang sama dilaksanakannya, yaitu dulu juga dengan Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu nasional dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk pemilihan serentaknya pemilu gubernur, wali kota dan bupati. Simkuring atas nama Sadere Agus Sobari di daerah Cipatat Pak, Ketua Lembaga LSM Putra Jimat. Anu mana tadi simkuring menyimak mengamati persoalan sengketa Pak, perkawis sengketa politik anu saat ayeuna sareng kapungkur panggilan teu aya robih. Bung kanggo masyarakat pedalaman mungkin harus ada penjelasan antawis sengketa politik. Nah ieu anu kusim kuring bade dipertaroskeun nyuhungkeun diperjelas di antawisna sengketa dalam politik. Benar pembahasan singkat pada jantan tos kamaskur ke umumnya harus disebut money politik. Mariana ini
bersorak ke diberi duit diberi duit hukumnya cek undang-undang kumaha cek Allah mengas hukum sinar rasulnya cek Al-Quran mah cek undang-undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanggapannya luar biasa. Hatur nuhun katampi Kang Agus Sobari sareng Kang Subhan Cipatat sareng Cisarua rada tebihnya. Alhamdulillah. Sengketa politik yang diceritakan tadi atau yang ditemukan fenomenal di mana-mana, mungkin tidak bisa ditutup kemungkinannya peristiwanya banyak terjadi. Yang satu ribut dengan yang lain, bersengketa, persengketaan demikian timbul dari sebuah isu-isu krusial yang dianggap penting, atau mungkin juga tidak penting sebetulnya kalau yang dipersengketakan teh. Jadi merebutkan paisan kosong biasa nama gitu. Nah, yang bisa saya komentari atau yang bisa dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Tapi sengketa yang dimaksud di sini bukan sengketa politik yang luas seperti tadi, hanya dibatasi wewenang kami adalah dalam sengketa proses saja. Sengketa proses pemilu. Bukan juga sengketa hasil pemilu. Jadi nanti kalau dalam rekapitulasi ada perbedaan angka, hasil dan seterusnya, ada jomplang penilaian si pemenangnya adalah A, harusnya B gitu. Itu dapat diselesaikan dengan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, bukan Bawaslu. Tapi kalau Bawaslu hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses. Ketika proses masih berjalan, belum menuju ke hasil, maka masih ada peluang dari peserta pemilu dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa proses. Materi akan dibawakan oleh Ketua KPU, partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024. Barangkali nanti Ketua KPU tentu akan menjabarkan, walaupun memang kita dibatasi waktu Pak Ketua, tentang bagaimana partisipasi politik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan bahwa barangkali masih ada yang belum tahu, sebetulnya pemateri yang kedua ini sudah periode yang kedua Pak Ketua ya. Beliau periode yang kedua di KPU Bandung Barat. Tentu bagi kita para politisi ataupun masyarakat mungkin juga sebagian sudah banyak yang mengenal Bapak Adi Saputro. Perlu saya sampaikan bahwa pemilu dan pemilihan ya itu sudah ditabuh genderangnya. Kapan pemilu 2024? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu. Februari tanggal berapa? 14. Bukan itu hari kasih sayang. Langsung ketahuan paling gede masih kan. Ya, betul. Tanggal 14 Februari tahun 2024 adalah di mana hari H pemungutan suara. Dan karena tanggal 14 Februari katanya hari kasih sayang, laras gitu Pak Mega terus kalangkung nah sahur Pak Mega mah ada unggal itu ke sayang gitu ya, bukan ada malam itu sayangnya ya. Karena tanggal 14 Februari katanya hari kasih sayang, maka kami menyebutnya tanggal 14 Februari tahun 2020 adalah hari kasih suara ya, kasih suara. Karena pada tanggal tersebut Bapak Ibu yang sudah memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya di TPS untuk memberikan suara. Maka kita sebut hari kasih suara. Jadi nanti kalau saya sebut kapankah hari kasih suara, langsung 14 Februari tahun 2024. Karena pendaftaran itu dibuka tanggal 1 sampai tanggal 14 bulan Agustus ini. Ya, baru 4 hari. Berarti 10 hari
lagi ke depan ya. Informasi dari KPU RI lewat web KPU yang bisa kita akses ya, per hari kemarin baru ada 11 partai politik yang sudah mendaftarkan menjadi calon peserta pemilu. Dan dari 11 ada 8 partai politik yang sudah lengkap persyaratannya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu tahu lihat aja di media. Ya, jadi tanggal 1 tanggal 14 Februari 14 Agustus ini jam 23.59 sampai setengah malam ya, sebelum 00 pas hari berikutnya itu KPU RI menerima pendaftaran. Alhamdulillah KPU Bandung Barat diringankan dengan aturan tersebut. Kalau dulu 2019 ya, Bu Ai juga dulu masih bagian kami sebelumnya ikut Fairpol Bu ya. Justru beliau ini dulu leading sektornya ya. Itu kita masih menerima pendaftaran di tingkat KPU masing-masing. Sekarang untuk pemilu 2024 semuanya di pusat. Jadi alhamdulillah meringankan. Ya. Insya Allah untuk bicara partai politik dan pendaftaran insya Allah pada waktu berikutnya, karena ini hanya untuk partai politik ya, masyarakat. Kedua, tahapan pemilu ya, yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa setelah nanti ada pendaftaran, ada verifikasi, ada penetapan partai politik tanggal 14 Desember, sekaligus juga nanti ada pengundian nomor urut, maka Bapak Ibu dari situ sudah tahu mana saja partai politik yang ditetapkan dan mana saja nomor urutnya. Jadi yang sekarang nomor urut yang kemarin itu kemungkinan besar bisa saja mendapatkan nomor urut sama atau bisa juga mendapatkan nomor urut yang baru. Ya, jadi mau ke air nama Pak nomor sekian enggak? Jadi kalau saya ngomong satu, belum ada, maka nomor satu, nomor dua belum ada dan seterusnya belum ada. Ya, tapi Bapak Ibu perlu tahu ada sekitar 40 partai politik ya, dari yang terdaftar di Kemenkumham 75 partai, 40 partainya sudah mengambil akun SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ya, jadi ada 40 kecuali Aceh ada sekitar 8 partai lokal. Di kita nggak ada partai lokal. Kalau seandainya 40 itu semua daftar dan diterima dan lolos, kabayang Bapak Ibu, surat suara segede kumaha. Kemarin saja 16 partai politik, suara-suaranya itu 58 cm kali 102 cm. Sageng korang. Bapak Ibu masih ingat ya? Waktu nyoblos. Pertama, kita bisa bersinergis bersama-sama melakukan sosialisasi. KPU dengan ormas, KPU dengan OKP, KPU dengan pemerintah daerah, termasuk dengan media massa. Sarang parpol kumaha apa? Dari parpol mangga nyali reta mah kampanye. Upami KPU ngiring mah kayak pilih di sangkina, KPU itu cenderung ke partai politik. Pak ada sosialisasi aya anggaran tuh, pernah taroskeun ke Pak Dadang eta periksa anggaran mah. Kan gitu. Tapi selama ada anggaran insya Allah. Tapi bentuk partisipasi pun tidak harus kami mengundang, kami boleh juga diundang. Tapi intinya bagaimana kita menjalin komunikasi koordinasi dengan stakeholder termasuk civil society. Karena pada pemilu kemarin, alhamdulillah 2019 kita mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah ya, untuk kemudian bekerja bersosialisasi berbarengan dengan OKP, Ormas ya, yang ada. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan ada. Ya kita doakan saja. Itu pertama. Kedua, kita juga sedang mengupayakan akan ada sekolah demokrasi. Kenapa? Ini adalah usul kami dari KBB. Kenapa? Karena ke depan kita butuh orang-orang, khususnya pemuda-pemudi yang paham tentang pemilu. Karena pemilu itu bukan hanya bicara nyoblos, Bapak, Ibu. Bukan hanya bicara milih seseorang. Mencoblos atau memilih seseorang menjadi wakil rakyat, presiden, bupati, gubernur, itu adalah hasil dari proses demokrasi yang kita lakukan. Pertama, partai politik yang sudah diverifikasi, yang telah memenuhi syarat, yang bisa mengikuti kontestasi, berapa partai untuk KBB Pak? Itu yang pertama.
pihak negara atau instansi yang terkait tidak bisa membatasi jumlah kepartean di Indonesia, dan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini. Soalnya untuk masyarakat bawah, Pak, karena terlalu banyak partai ini memusingkan. Mungkin itu aja, Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, walaupun memang jawabannya juga luar biasa karena kewenangannya bukan di saya. Tapi pertama, partai politik yang sudah diverifikasi atau sudah menjadi peserta itu belum ada ya, karena baru pendaftaran ya. Tadi saya sampaikan per hari kemarin itu ada 11 partai politik yang mendaftarkan ke KPU RI. Tetapi baru dari 11 itu 8 partai politik yang lengkap persyaratannya. Jadi peraturannya begini. Kalau ada partai politik DPP ya, yang sebelumnya sudah dimasukin datanya ke SIPOL. SIPOL itu apa? Sistem Informasi Partai Politik. Akun SIPOL ini hanya khusus pendaftaran yang diberikan akses ke partai politik. Ada 40 partai politik secara nasional yang mengambil akun SIPOL. Jadi yang berpotensi untuk mendaftar itu ada 40 partai tingkat nasional. 8 partai kalau nggak salah di Aceh, hanya lokal Aceh ya, yang lain tidak ada. Itu baru 11 partai politik. Dari 11 itu baru 8 yang lengkap persyaratannya. Tetapi lengkap persyaratannya itu belum tentu juga lolos atau tidak lolos. Karena setelah lengkap diterima, KPU akan melakukan verifikasi. Ada pertanyaan satu sih untuk KPU terkait penghitungan cepat, karena selama ini yang menjadi dilema di masyarakat ini kita harus mengacunya kemana. Di satu sisi ada KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang satu sisi lagi ada beberapa ormas atau LSM yang menyelenggarakan cara penghitungan cepat. Nah, dari kejadian-kejadian ke belakang, bisa tidak KPU di zaman digitalisasi hari ini bisa memastikan cara penghitungan cepat? Karena kalau KPU kami anggap, ya masyarakat luas berpikir KPU itu terlalu lambat, Pak. Sampai beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa bulan itu baru hasilnya gitu. Jangan sampai proses yang lama ini menjadi dilema buat masyarakat sendiri gitu. Ini salah sih jagoan saya atau batu mengenang gitu, Pak. Jadi saya ingin ada kepastian, ingin atas nama masyarakat, saya ingin ada kepastian. Bisa tidak KPU melakukan cara penghitungan cepat yang akurat dan tepat di zaman ya digitalisasi hari ini? Jangan sampai memang KPU kalah modernnya dengan lembaga-lembaga survei lain atau konsultan. Itu bukan hitungan real, tapi sampling dari sekian ratus juta contohnya, anggap di Jawa Barat dari sekian 33 juta itu tidak dihitung semua rekap semua TPS, tetapi hanya sampling. Maka di dalam sampling quick count itu ada margin errornya ya, itu yang perlu Bapak ketahui. Jadi kalau ada surveyor yang mungkin tidak tepat karena ada margin error, di mana-mana survei sampling ada margin error. Tapi kalau real count yang kita lakukan KPU itu insya Allah sesuai dengan faktanya. Karena apa? Tadi yang dibicarakan tadi, menggunakan C1 dan C1-nya pun yang berhologram, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi saksi ya, baik dari parpol atau dari DPD ya, itu akan mendapatkan C1 tapi yang bukan berhologram. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat C1 berhologram, kembalikan lagi ke KPPS karena yang berhologram cuma 1 dan itu nanti masuk di kotak kembali ya. Nah, C1 ini yang akan kita hitung. Jadi pasti membutuhkan waktu. Tapi insya Allah ke depan kita akan ada namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Jadi mudah-mudahan itu lebih bercepat. Tetapi Sirekap ini karena sistem teknologi, maka menggunakan jaringan. Kabayang Pak, di Bandung Barat OG, menurut informasi Diskominfotik, masih ada 44 desa yang belum punya akses internet. Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat P4 KBB, Yakub Anwar Lewi mengharapkan masyarakat bisa lebih tahu dan mengerti politik.
Menurutnya, jika orang baik tidak ikut berpolitik tentu orang jahat akan menguasainya karena politik identik dengan kekuasaan karena banyak kejadian yang berakhir dengan Tentu tragis. saja pendidikan politik ini kita mempunyai tujuan sesuai dengan program kita pada waktu ulang tahun. Ini ada rangkaian daripada ulang tahun P4 KBB dan juga ulang tahun Kabupaten Bandung Barat. Kita punya tujuan, bagaimanapun juga kehidupan kita ini selalu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Tentu saja masyarakat ini kita mencoba mengadakan satu dialog dengan pendidikan politik ini agar masyarakat ini lebih lagi mengerti, lebih lagi tahu permasalahan politik ini, bahwa kalau semuanya orang-orang baik ini tidak ikut berpolitik, pasti tentu orang-orang jahat yang akan berpolitik. Jadi politik ini identik dengan, kalau menghasilkan sesuatu identik dengan kekuasaan. Dan politik ini sangat indah. Politik ini bagaikan orang bercinta lah. Kalau kita ini lagi bogoh-bogohnya ke politik, apapun juga dilakukan. Tapi begitu dia kecewa dengan politik, tentu saja banyak sekali kejadian-kejadian yang berakhirnya tragis. Ya. Gitu. Jadi diharapkan dengan pencerahan politik pada hari ini, dengan diskusi politik yang melalui KPU, Bawaslu, terus juga ada pakar politik, ada dari kepolisian juga yang akan memberikan jadi narasumber, ada di akademisi. Ini tentu saja ingin kita ini bagaimana mencerdaskan masyarakat di bidang politik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat mengerti betul tentang politik. Banyak sekali mereka-mereka itu yang acuh tak acuh kepada politik, yang akhirnya di dalam pemilihan umum ini mereka itu tidak mau mencoblos ataupun juga tidak peduli dengan keadaan negara ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini mereka akan lebih cerdas lagi dan beritahu lagi. Bandung Barat ini sekarang ini memang kelihatan mulai sedikit bergejolak ya, terutama masalah di pemerintahan. Banyak isu-isu yang sekarang ini bergulir, dari mulai isu defisit dan lain sebagainya. Yang satu bilang tidak defisit, yang satu bilang defisit. Nah ini saya mengharapkan kepada masyarakat jangan jangan terpengaruhi oleh isu-isu tersebut. Berjalanlah seperti biasa, meskipun suhu politik sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang katanya calon bupati atau juga calon legislatif dan lain sebagainya. Sebenarnya pada hari ini belum begitu panas, sebentar lagi panas gitu, Bu Eni. Tapi kan sudah ada reaksi ya kalau sekarang Betul. sudah ada perbedaan antara defisit dan tidak defisit. Diharapkan sekali perbedaan itu jangan menjadi permusuhan, gitu. Pada masyarakat semua tetap kita bersatu padu untuk Kabupaten Bandung Barat agar lebih maju lagi, dan apa yang dicita-citakan oleh kita dari paguyuban ini, khususnya para pejuang pemekaran, bisa terlaksana. Mudah-mudahan yang terbaik lah nantinya, Bu Eni. Ini dari peserta, dari pengurus P4 KBB, dari anggota P4 KBB, juga ada yang dari masyarakat umum. Semuanya dari Ormas juga ada juga yang ikut, karena kebetulan P4 KBB juga banyak ketua-ketua organisasi kemasyarakatan ada di dalamnya. Kang, ada yang menyorot berdirinya P4 KBB juga ada kepentingan politik, mengingat orang-orang yang di dalamnya juga orang-orang yang berpolitik. Tanggapan Akang bagaimana? Semua juga organisasi pasti mempunyai kepentingan politik. Kami juga punya kepentingan politik, karena kami di dalamnya ini banyak sekali orang-orang partai politik. Jadi banyak partai-partai kami, bukan satu partai, ada Nasdem di dalamnya, ada Golkar, ada Demokrat juga, PDI Perjuangan ada, gitu. Tentu saja kami ini punya agenda politik, bagaimana caranya kita melahirkan pemimpin yang baik, melahirkan pemimpin yang betul-betul amanah bagi rakyat dan bisa memajukan Kabupaten Bandung Barat. Gitu. Tapi bukan untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan politik seseorang, dibentuknya P4 KBB. Sementara sekarang belum, saya belum bisa memastikan apa kepentingan seseorang atau tidak. Tapi kedepannya Gitu. mungkin bisa ya. Saya kira kita lihat situasi lah, lihat situasi. Apakah mungkin? Gitu. Karena kita di dalam juga kan punya partai politik, di dalamnya banyak partai politik. Ya, seperti apa yang saya tadi katakan tadi, wajar kalau kami punya kepentingan politik, karena memang organisasi punya kepentingan politik. Karena kehidupan ini selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Tapi sekarang belum ada yang mendorong. Belum. Tapi kalau sudah mendekati sudah. Kalau perseorangan ada, perseorangan banyak, anggota banyak.
Dan saya juga selaku Ketua Umum P4 KBB belum mengumumkan dan belum mengadakan satu pertemuan dengan para pengurus siapa yang akan kita usung, belum sampai ke sana. Pada saatnya nanti akan ada. Kita lihat situasi lah ya, lihat situasi apakah mungkin atau tidak, karena jangan sampai kita terjadi satu perpecahan di P4 KBB sendiri gitu. Kita sangat menjaga sekali perpecahan itu karena kita bagaimanapun juga P4 KBB satu kesatuan. Menurut Pak Jamu Kertabudi selaku pengamat politik dan ilmu pemerintahan sekaligus pembina P4 KBB saat diwawancarai oleh pihak media tabloid Pilar Pos, yang namanya proses pendidikan politik itu hukumnya wajib dari semua komponen, apalagi kewajiban ini secara khusus merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang di level tingkat lokalnya. Jadi dengan adanya penerangan secara teknis terkait politik yang dikolaborasikan dengan pihak organisasi kemasyarakatan memang seharusnya ini dilakukan. Proses pendidikan politik itu hukumnya wajib kan, hukumnya wajib dari semua komponen. Apalagi ya kewajiban ini secara khusus merupakan kewajiban dari pemerintah daerah gitu kalau di level tingkat lokal ya, di tingkat daerah. Jadi dengan adanya penyelenggaraan pendidikan politik yang secara teknis dikolaborasikan dengan pihak organisasi kemasyarakatan, memang seharusnya ini dilakukan gitu ya. Itu intinya di sana. Begini ya, kalau KPU umat tupoksinya memang salah satunya adalah di wilayah sosialisasi ngait pendidikan politik seperti ini. Tapi di KPU ini kan sifatnya spesifik, hanya bagaimana masyarakat supaya mengetahui, supaya didorong untuk berpartisipasi pada saatnya nanti penentuan agenda politik 5 tahunan itu, baik pemilu maupun pilkada. Itu sudah merupakan suatu kewajiban institusional gitu ya. Itu. Ini kan mayoritas dilihat dari sensus penduduk kan mayoritas ada di kelompok milenial gitu ya. Pengertian generasi milenial itu dari usia 25 sampai usia 42 tahun gitu kan. Ini mayoritas kan, khususnya di KBB. Maka mereka inilah harus diposisikan, didorong untuk menjadi agent of change gitu ya, sebagai agen pembaharuan gitu kan. Nah, dengan pola-pola pendidikan politik non formal maupun informal ini perlu dilakukan secara intensif gitu ya, yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik partai politik gitu ya, institusi sebagai lembaga yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pendidikan politik, juga dari pemerintah daerah, juga dari penyelenggara pemilu maupun pilkada. Pertama adalah sinergitas ya. Bagaimana pemerintah daerah, DPRD, institusi penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu ini secara sinergis gitu ya, memberikan suatu pemahaman yang optimal kepada masyarakat. Itu yang pertama ya. Yang keduanya tidak hanya berbicara tentang sukses penyelenggaraannya saja, tapi kualitas demokrasi ini merupakan kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama juga, supaya masyarakat disadarkan gitu ya. Bukan hanya sekedar berpartisipasinya, tapi juga kualitas partisipasi ini masyarakat memiliki kemandirian untuk bersikap. Nah, itu yang paling penting.